Sahabat sehat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar kabar ada seorang lansia yang terlihat sehat, masih bisa berjalan, bahkan masih bercengkerama bersama keluarga, tetapi tiba-tiba di pagi hari ditemukan dalam kondisi terkena stroke saat tidur? Banyak orang mengira hal ini datang begitu saja. Padahal seringkali ada pemicu sederhana yang tanpa disadari kita lakukan sehari-hari. Salah satunya adalah kebiasaan mandi di waktu yang salah dengan cara yang tidak tepat. Ya, mandi yang seharusnya membuat tubuh segar justru bisa jadi pemicu gangguan serius. Terutama bagi orang tua dan lansia yang sistem peredaran darahnya sudah tidak sekuat dulu. Bayangkan, hanya karena salah memilih waktu atau suhu air, pembuluh darah yang rapuh bisa mengalami penyempitan mendadak. Tekanan darah pun melonjak, jantung bekerja ekstra, dan inilah yang membuka peluang terjadinya serangan stroke, bahkan ketika tubuh sedang beristirahat lelap di malam hari. Inilah yang perlu kita waspadai bersama, agar rutinitas sederhana tidak menjadi ancaman bagi kesehatan orang tua kita. Maka dari itu, sahabat sehat, mari kita kupas tuntas bahaya kebiasaan mandi yang bisa meningkatkan risiko stroke pada lansia, serta bagaimana cara mandi yang benar agar tetap aman, sehat, dan nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara, sahabat, dan orang tua kita yang terhindar dari bahaya besar ini. Karena bisa jadi, ilmu sederhana ini akan menyelamatkan nyawa orang yang kita cintai. Sahabat sehat, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kebiasaan mandi yang bisa memicu bahaya, kita perlu memahami dulu, kenapa sebenarnya lansia jauh lebih rentan terkena stroke dibandingkan dengan orang yang lebih muda? Pertanyaan ini penting, karena jawaban inilah yang akan membuka mata kita tentang betapa rapuhnya tubuh di usia lanjut, dan betapa pentingnya menjaga kebiasaan sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah di dalam tubuh mengalami perubahan besar. Kalau di usia muda pembuluh darah masih lentur, elastis, dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan, maka pada lansia kondisinya berbeda. Pembuluh darah mulai menebal, dinding arteri mengeras, dan elastisitasnya berkurang drastis. Kondisi ini dikenal sebagai aterosklerosis, di mana aliran darah menjadi tidak seefisien dulu. Akibatnya, otak dan jantung yang seharusnya mendapat pasokan darah stabil bisa mengalami gangguan sewaktu-waktu. Selain itu, faktor lain yang tak bisa diabaikan adalah peningkatan tekanan darah. Data medis menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus hipertensi terjadi pada usia lanjut. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol inilah yang membuat pembuluh darah mudah pecah, atau bahkan tersumbat oleh gumpalan darah. Itulah sebabnya stroke sering disebut sebagai pembunuh diam-diam pada lansia, karena gejalanya kadang tidak terasa hingga terjadi serangan mendadak. Tidak hanya itu, kemampuan tubuh dalam mengatur suhu juga melemah. Saat orang muda terkena paparan dingin atau panas, tubuh masih bisa cepat menyeimbangkan diri. Namun pada lansia, sistem saraf otonom yang mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah sudah tidak seefektif dulu. Hal ini membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan suhu mendadak, termasuk ketika mandi. Perubahan suhu air dari dingin ke tubuh yang panas, atau sebaliknya, bisa jadi pemicu lonjakan tekanan darah yang sangat berbahaya. Ditambah lagi, banyak lansia yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti diabetes, kolesterol tinggi, atau penyakit jantung. Kondisi ini memperburuk kerentanan mereka. Gula darah tinggi merusak dinding pembuluh darah kecil di otak, kolesterol tinggi mempersempit jalur darah, sementara penyakit jantung membuat sirkulasi darah tidak stabil. Semua faktor ini berkumpul, membentuk bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika dipicu oleh kebiasaan sederhana yang keliru. Sahabat sehat, inilah alasan kenapa lansia harus lebih berhati-hati dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Hal-hal yang terlihat sepele bagi orang muda bisa menjadi pemicu fatal bagi orang tua. Termasuk mandi. Ya, mandi yang salah, terutama di malam hari dengan suhu air yang tidak tepat, dapat menjadi percikan kecil yang memicu ledakan besar bernama stroke. Maka, memahami kelemahan tubuh lansia adalah langkah pertama untuk menjaga mereka tetap aman, sehat, dan terhindar dari risiko yang mengintai. Sahabat sehat, mandi bagi kita mungkin terasa seperti rutinitas biasa yang menenangkan. Setelah seharian beraktivitas, badan terasa lengket, pikiran penat, dan solusi paling cepat adalah masuk ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Banyak orang, terutama lansia, punya kebiasaan mandi di malam hari sebelum tidur.
Alasannya sederhana. Tubuh jadi lebih rileks, tidur terasa lebih nyenyak, dan pikiran seolah tereset kembali. Sekilas, kebiasaan ini terlihat wajar, bahkan sehat. Tapi siapa sangka, kebiasaan yang tampak sederhana ini justru bisa menjadi bom waktu tersembunyi bagi kesehatan lansia. Kenapa demikian? Mari kita pahami. Saat seorang lansia mandi di malam hari, terlebih lagi menggunakan air dingin, tubuh mereka akan menghadapi perubahan suhu yang drastis. Tubuh yang sebelumnya hangat atau bahkan lelah karena aktivitas harian, tiba-tiba dipaksa menyesuaikan diri dengan paparan air dingin. Pada orang muda, tubuh masih bisa menstabilkan perubahan itu dengan cepat. Tapi pada lansia, kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan suhu sudah tidak setangguh dulu. Akibatnya, pembuluh darah mengalami penyempitan mendadak atau yang disebut vasokonstriksi. Penyempitan ini bukan hal main-main. Begitu pembuluh darah menyempit, jantung harus memompa lebih keras agar aliran darah tetap lancar. Inilah yang menyebabkan lonjakan tekanan darah terjadi. Bayangkan, pembuluh darah otak yang sudah rapuh karena usia tiba-tiba mendapat tekanan yang lebih tinggi dari biasanya. Jika tidak kuat menahan, risiko pecahnya pembuluh darah sangat besar, yang akhirnya berujung pada stroke hemoragi. Di sisi lain, penyempitan pembuluh darah juga bisa mengurangi aliran darah ke otak, menyebabkan sumbatan kecil yang memicu stroke iskemik. Lebih berbahayanya lagi, efek mandi malam ini tidak selalu langsung terasa. Banyak lansia yang setelah mandi merasa segar, lalu masuk ke kamar tidur dengan nyaman. Tapi saat tubuh beristirahat dan sistem peredaran darah melambat di malam hari, ketidakstabilan akibat perubahan suhu tadi masih bekerja diam-diam. Inilah mengapa banyak kasus stroke terjadi menjelang pagi, saat tubuh sedang dalam kondisi tidur lelap. Kebiasaan mandi malam inilah salah satu pemicunya. Tidak hanya soal air dingin. Kebiasaan lain yang sering dianggap sepele, adalah langsung menyiram kepala dengan air begitu masuk kamar mandi. Pada usia muda, mungkin hanya terasa kaget sebentar. Namun pada lansia, tindakan ini bisa memicu gangguan aliran darah ke otak secara tiba-tiba. Perubahan tekanan mendadak ini sangat berisiko, apalagi jika dilakukan di malam hari ketika tubuh sudah lelah. Ada pula sebagian lansia yang mandi terlalu lama. Mereka menikmati air yang menyegarkan tubuh, bahkan berlama-lama duduk di dalam kamar mandi. Padahal, paparan suhu yang terlalu lama dapat membuat tubuh mengalami hipotermia ringan, terutama jika udara di sekitar dingin. Tubuh yang kedinginan membuat pembuluh darah semakin menyempit, sirkulasi melambat, dan risiko stroke pun meningkat. Sahabat sehat, dari sini kita belajar bahwa mandi bukan sekadar rutinitas. Bagi lansia, mandi yang dilakukan di waktu yang salah, dengan cara yang salah, atau dengan suhu air yang tidak sesuai, bisa menjadi pemicu gangguan serius yang bahkan bisa merenggut nyawa. Maka, jangan lagi meremehkan kebiasaan kecil ini. Apa yang tampak sepele bagi kita, ternyata bisa sangat berbahaya bagi orang tua yang kita cintai. Sahabat sehat, sekarang kita masuk pada inti yang seringkali diabaikan. Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh lansia ketika mereka mandi malam dengan air dingin? Sekilas, mandi dengan air dingin memang terasa menyegarkan, bahkan dianggap bisa membuat tidur lebih nyenyak. Tapi di balik kesegaran sesaat itu, tubuh lansia sebenarnya sedang menghadapi tekanan besar yang tak selalu terlihat dari luar. Begini penjelasannya. Saat air dingin menyentuh kulit, reseptor saraf di permukaan tubuh segera mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh sedang mengalami perubahan suhu ekstrim. Otak kemudian merespons dengan memerintahkan pembuluh darah untuk menyempit agar panas tubuh tidak hilang terlalu cepat. Proses ini disebut vasokonstriksi. Pada orang muda, vasokonstriksi masih bisa dikendalikan dengan baik. Namun pada lansia, pembuluh darah yang sudah kaku dan menua tidak fleksibel lagi. Penyempitan ini seringkali terlalu mendadak dan terlalu kuat. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melewati jalur yang menyempit. Tekanan darah pun naik drastis dalam hitungan menit. Lonjakan ini ibarat ledakan kecil di dalam sistem peredaran darah. Jika kebetulan ada bagian pembuluh darah otak yang rapuh, lonjakan tekanan ini bisa memicunya pecah, sehingga terjadilah stroke hemoragi. Bukan hanya itu, vasokonstriksi juga mengurangi suplai darah ke otak. Pada lansia dengan riwayat kolesterol tinggi,
Penyempitan ini bisa membuat aliran darah terhambat oleh plak atau gumpalan kecil. Inilah yang kemudian memicu stroke iskemik, yaitu kondisi ketika otak kekurangan oksigen karena aliran darah tersumbat. Yang lebih berbahaya lagi, kejadian ini seringkali tidak langsung terasa. Lansia mungkin hanya merasa sedikit pusing, lelah, atau ngantuk setelah mandi malam. Mereka lalu tidur, padahal otaknya sudah dalam kondisi kritis akibat kurangnya suplai darah. Saat bangun keesokan paginya, stroke bisa saja sudah menyerang tanpa peringatan. Selain stroke, mandi malam dengan air dingin juga bisa memicu gangguan irama jantung. Tubuh yang kaget karena dingin akan meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis. Jantung berdetak lebih cepat, tekanan meningkat, dan bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung, hal ini bisa sangat berisiko. Tidak jarang kasus serangan jantung mendadak terjadi setelah mandi malam dengan air yang terlalu dingin. Sahabat sehat, coba bayangkan skenario ini. Seorang kakek yang sepanjang hari membantu beraktivitas ringan, merasa gerah dan ingin segar sebelum tidur. Ia memilih mandi dengan air dingin pada jam 10 malam. Setelah mandi, ia merasa lebih enak, lalu langsung menuju kamar dan tertidur. Namun, tanpa ia sadari, lonjakan tekanan darah dan gangguan aliran darah ke otak sedang berlangsung di dalam tubuhnya. Ketika dini hari tiba, tubuhnya melemah, otaknya kekurangan oksigen, dan ia pun mengalami serangan stroke di saat sedang tidak berdaya. Kisah semacam ini bukan sekadar teori. Banyak laporan medis menunjukkan bahwa sebagian besar kasus stroke pada lansia justru terjadi pada dini hari atau pagi buta. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan mandi malam dengan air dingin. Maka dari itu, sahabat sehat, jangan anggap enteng kebiasaan ini. Mungkin terasa menyenangkan sesaat, tapi bahayanya bisa datang diam-diam dan meninggalkan penyesalan seumur hidup. Sahabat sehat, setelah kita membahas bahaya mandi malam dengan air dingin, muncul pertanyaan besar. Apakah mandi dengan air panas otomatis lebih aman, terutama bagi lansia? Banyak orang beranggapan bahwa air panas bisa membantu tubuh menjadi lebih rileks, melemaskan otot yang tegang, dan membuat tidur lebih nyenyak. Sekilas terdengar benar, tapi faktanya tidak sesederhana itu. Mari kita telusuri lebih dalam. Saat lansia mandi dengan air panas, pembuluh darah di permukaan kulit akan melebar. Proses ini disebut vasodilatasi, kebalikan dari penyempitan yang terjadi ketika terkena air dingin. Pelebaran pembuluh darah memang membuat tubuh terasa hangat, sirkulasi darah lebih lancar, dan otot lebih rileks. Namun, di sisi lain, pelebaran ini bisa menyebabkan tekanan darah turun secara tiba-tiba. Pada orang yang masih muda dan sehat, tubuh bisa cepat menyesuaikan diri. Tetapi pada lansia yang sistem kardiovaskulernya sudah melemah, penurunan tekanan darah mendadak bisa berakibat fatal. Bayangkan, seorang nenek dengan tekanan darah normal masuk ke kamar mandi, lalu berendam atau mandi dengan air terlalu panas. Dalam beberapa menit, tubuhnya merasa lemas karena pembuluh darah melebar berlebihan. Aliran darah ke otak menurun, kepala terasa ringan, bahkan bisa terjadi pingsan di dalam kamar mandi. Kondisi ini jelas berbahaya, apalagi jika terjadi tanpa ada orang lain yang mendampingi. Tidak berhenti di situ. Air panas juga bisa memicu stres pada jantung. Ketika tubuh tiba-tiba menjadi sangat hangat, jantung harus bekerja lebih cepat untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Pada lansia dengan riwayat penyakit jantung atau gagal jantung, beban tambahan ini bisa memicu aritmia, sesak napas, hingga serangan jantung mendadak. Jadi, anggapan bahwa air panas selalu aman bagi lansia jelas keliru. Selain itu, mandi air panas pada malam hari juga bisa mengganggu pola tidur alami. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang diatur oleh suhu. Normalnya, suhu tubuh akan menurun menjelang tidur, sebagai sinyal alami agar kita lebih mudah tertidur pulas. Tetapi ketika lansia mandi dengan air panas terlalu dekat dengan jam tidur, suhu tubuh justru meningkat. Akibatnya, proses alami tidur bisa terganggu. Alih-alih tidur nyenyak, lansia justru sering terbangun di malam hari, merasa gerah, atau bahkan mengalami mimpi buruk karena detak jantung yang tidak stabil. Ada pula risiko tambahan, dehidrasi dan kulit kering. Kulit lansia cenderung lebih tipis dan rentan. Terlalu sering mandi dengan air panas akan mengikis kelembapan alami kulit, menyebabkan iritasi,
gatal, atau pecah-pecah. Kondisi ini mungkin terlihat sepele, tapi bila dibiarkan bisa memicu infeksi, terutama pada lansia yang daya tahan tubuhnya sudah menurun. Jadi, sahabat sehat, apakah air panas aman? Jawabannya, aman jika digunakan dengan cara yang tepat. Suhu air yang disarankan adalah hangat, bukan panas berlebihan, sekitar 37–40 derajat Celcius, mirip dengan suhu tubuh manusia. Air dengan suhu ini cukup nyaman, tidak membuat tubuh kaget, dan tidak memberi beban berlebihan pada jantung maupun pembuluh darah. Dengan kata lain, mandi air panas bisa bermanfaat, tapi bukan berarti bebas risiko. Terutama jika dilakukan di malam hari tanpa pengaturan suhu yang tepat. Maka, yang terpenting bukan hanya memilih panas atau dingin, tetapi menyesuaikan suhu air dengan kondisi tubuh dan usia. Sahabat sehat, setelah memahami bahaya mandi malam dengan air dingin maupun mandi air panas berlebihan, kini pertanyaan besar yang muncul adalah, kapan sebenarnya waktu terbaik bagi lansia untuk mandi agar tetap aman dan menyehatkan? Karena sejatinya, mandi bukan sekadar rutinitas untuk kebersihan, tapi juga bagian penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pertama, mari kita lihat pola tubuh manusia. Secara alami, suhu tubuh dan sistem peredaran darah memiliki ritme yang mengikuti jam biologis atau circadian RHYTHM. Suhu tubuh biasanya mulai meningkat pada pagi hingga siang hari, kemudian menurun secara perlahan menjelang malam. Inilah sebabnya mandi pagi atau sore lebih sesuai dengan kondisi alami tubuh. Bagi lansia, waktu paling aman untuk mandi adalah pagi menjelang siang, antara pukul 7 sampai 10 pagi. Pada rentang waktu ini, tubuh sudah beradaptasi setelah bangun tidur, aliran darah mulai stabil, dan udara di sekitar juga relatif lebih hangat. Mandi di waktu ini bisa membantu menyegarkan tubuh, meningkatkan semangat, serta melancarkan sirkulasi darah tanpa risiko perubahan suhu mendadak. Selain pagi hari, sore menjelang malam, sekitar pukul 16 sampai pukul 18, juga menjadi waktu yang baik. Mandi di jam ini membantu membersihkan keringat dan kotoran setelah beraktivitas seharian, sekaligus memberikan efek relaksasi ringan sebelum memasuki waktu istirahat malam. Namun, penting untuk diingat, jangan terlalu larut. Mandi setelah jam 19, apalagi dengan air dingin, bisa berbahaya bagi lansia karena suhu udara sudah turun dan tubuh pun mulai mempersiapkan diri untuk istirahat. Mengapa mandi malam berisiko? Karena di jam-jam itu, tubuh sedang dalam fase menurunkan suhu alami agar bisa tidur lebih nyenyak. Jika tiba-tiba dipaksa menerima air yang sangat dingin, tubuh bisa kaget dan memicu lonjakan tekanan darah. Sementara jika terlalu panas, suhu tubuh akan naik sehingga mengganggu jam biologis tidur. Akibatnya, alih-alih nyenyak, lansia justru bisa gelisah dan terbangun berkali-kali. Selain memperhatikan waktu, sahabat sehat juga perlu tahu aturan penting lainnya. Jangan mandi saat tubuh sedang sangat lelah atau baru selesai makan besar. Jika lansia baru saja pulang setelah aktivitas yang cukup berat, beri waktu tubuh untuk beristirahat sejenak. Langsung masuk kamar mandi dalam kondisi lelah bisa membuat jantung bekerja terlalu keras. Demikian juga setelah makan, minimal tunggu 30–60 menit sebelum mandi agar sistem pencernaan tidak terganggu. Ada juga kondisi khusus yang perlu diperhatikan. Bagi lansia yang sedang sakit flu, demam, atau memiliki tekanan darah tidak stabil, sebaiknya mandi dilakukan dengan cepat menggunakan air hangat, bukan air terlalu panas atau terlalu dingin. Waktu terbaik adalah saat tubuh tidak terlalu lemah, misalnya pagi atau sore hari, agar tidak memperburuk kondisi. Sahabat sehat, dengan memahami ritme tubuh ini, kita bisa membantu orang tua kita mandi di waktu yang lebih aman. Bukan hanya sekadar membersihkan tubuh, tapi juga menjaga kesehatan jantung, otak, dan sistem peredaran darah mereka. Karena pada akhirnya, mandi yang tepat waktunya bisa menjadi kunci kecil yang memberi dampak besar dalam menjaga kesehatan lansia. Sahabat sehat, mandi adalah aktivitas sederhana yang sering dianggap sepele. Namun, bagi lansia, mandi bisa menjadi momen yang berisiko jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Banyak kasus stroke maupun serangan jantung ringan terjadi saat mandi, terutama bila suhu air yang digunakan terlalu ekstrim, entah terlalu dingin atau terlalu panas. Mengapa demikian? Karena perubahan suhu mendadak dapat memengaruhi tekanan darah serta aliran darah menuju otak.
Maka dari itu, memahami tips aman mandi menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan lansia sehari-hari. Pertama, pilihlah waktu mandi yang tepat. Hindari mandi terlalu pagi saat udara masih sangat dingin, atau terlalu malam ketika suhu tubuh sudah menurun. Waktu terbaik untuk mandi bagi lansia biasanya antara pukul 9 hingga 11 pagi, atau sore hari sebelum maghrib. Pada waktu ini, suhu tubuh relatif stabil sehingga risiko perubahan drastis pada sirkulasi darah bisa diminimalisir. Kedua, gunakan air dengan suhu hangat. Air yang terlalu dingin bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah secara tiba-tiba, sedangkan air yang terlalu panas bisa memicu pelebaran berlebihan dan memperberat kerja jantung. Suhu ideal bagi lansia adalah sekitar 37–40 derajat Celcius atau hangat-hangat kuku. Untuk memastikan suhu pas, bisa gunakan punggung tangan atau siku untuk mengetes air sebelum mandi. Ketiga, hindari berdiri terlalu lama di kamar mandi. Kamar mandi yang licin dan aktivitas berdiri lama bisa menyebabkan pusing hingga jatuh. Disarankan bagi lansia untuk menggunakan kursi mandi khusus atau dudukan kecil agar aktivitas mandi tetap nyaman dan aman. Jika memungkinkan, lengkapi kamar mandi dengan pegangan tangan, grab bar, sebagai penopang. Keempat, jangan langsung menyiram tubuh dengan air. Biarkan tubuh menyesuaikan diri terlebih dahulu. Mulailah dengan membasuh kaki, tangan, lalu secara perlahan beralih ke bagian tubuh lainnya. Hal ini bertujuan agar jantung tidak kaget dengan perubahan suhu. Kelima, batasi durasi mandi. Mandi terlalu lama justru membuat tubuh kehilangan energi, apalagi pada lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Durasi mandi ideal adalah sekitar 10–15 menit saja. Keenam, pastikan tubuh langsung dikeringkan dan dijaga tetap hangat setelah mandi. Gunakan handuk yang lembut, pakaian yang kering dan hangat, serta hindari berdiam terlalu lama di ruangan yang dingin. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, mandi bukan hanya menjadi aktivitas menjaga kebersihan, tetapi juga sarana menjaga kesehatan jantung dan otak. Ingat, bagi lansia, mandi bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari pola hidup sehat yang harus dilakukan dengan bijak. Sahabat sehat yang dirahmati Allah, kita sudah bersama-sama membahas begitu banyak hal penting tentang hubungan antara mandi dan kesehatan lansia, khususnya kaitannya dengan risiko stroke. Ternyata, hal yang sering kita anggap sepele justru bisa membawa dampak besar bila tidak dilakukan dengan cara yang benar. Mulai dari memilih waktu mandi yang tepat, menjaga suhu air tetap hangat, membatasi durasi, hingga mengeringkan tubuh dengan baik setelah mandi. Semua itu adalah ikhtiar kecil yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya besar. Ingatlah, kesehatan adalah amanah sekaligus nikmat dari Allah yang tidak ternilai harganya. Jangan sampai karena kebiasaan yang kurang bijak, kita kehilangan kesehatan yang sudah diberikan. Bagi para lansia maupun keluarga yang merawatnya, mari kita jadikan setiap langkah hidup, termasuk mandi sekalipun, sebagai bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit berbahaya, serta dimudahkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan penuh keberkahan. Sahabat sehat, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar pendapat atau pengalaman Anda, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mari sebarkan kebaikan dengan membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau tetangga, agar semakin banyak orang yang mendapat manfaatnya. Tetap semangat menjaga kesehatan, tetap berikhtiar, dan jangan lupa berdoa.